Coba perhatikan sekelilingmu. Biaya hidup naik pelan-pelan, tapi pasti. Harga kebutuhan pokok merangkak naik. Bahan bakar naik, sewa rumah naik, bahkan biaya sekolah anak pun ikut merayap. Dan di tengah itu, kita sering merasa seperti kehabisan ruang. Seakan hidup makin sempit, pilihan makin sedikit, dan masa depan makin kabur. Lalu muncul satu pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang mungkin sudah lama ada di kepalamu. Apakah ada usaha kecil yang bisa aku mulai tanpa grama, tanpa ketakutan, tanpa harus jadi ahli, tapi hasilnya stabil? Sebuah usaha yang tidak bergantung tren, tidak tergantung musim, dan tidak goyah hanya karena ekonomi sedang tidak baik? Jawabannya ada. Dan menariknya, usaha ini bukan hal baru, bukan teknologi rumit, bukan bisnis modern yang mengharuskanmu tampil di kamera. Usaha ini justru datang dari sesuatu yang sederhana dan alamiah. Ternak ayam petelur. Aneh ya? Kita sering mengabaikan hal sederhana, padahal justru di sanalah stabilitas tinggal. Usaha ini bukan soal kecepatan, bukan soal viral, bukan soal gaya. Ini soal ketekunan. Dan ketika kamu memahami ritme usaha ini, kamu akan sadar bahwa kestabilan finansial bisa lahir dari sesuatu yang kecil, asal dijalankan dengan hati dan konsistensi. Hari ini, kita mulai pelan-pelan. Kita bahas dari dasar sampai mendalam, agar kamu bisa melihat gambar besarnya. Dan percaya bahwa kamu pun bisa menjalaninya. Ternak ayam petelur bukan usaha yang penuh kejutan. Tidak ada momen roller coaster, tidak ada grafik naik turun ekstrim. Usaha ini berjalan dengan ritme yang sama setiap hari. Pagi, siang, sore. Perawatan, pengamatan, pencatatan. Sederhana, tapi itulah yang membuatnya stabil. Rutinitas ini mengajarkan 3 hal penting. 1. Kesabaran. Karena hasil tidak datang tiba-tiba. Ayam butuh waktu sebelum mulai produksi. 2. Ketelitian. Karena sedikit kelalaian bisa menurunkan hasil. 3. Konsistensi. Karena usaha ini tidak suka orang yang suka menunda. Justru di sini letak keindahannya. Semua orang bisa belajar ritme ini, selama mau berjalan pelan dan tidak tergesa-gesa mengejar hasil besar. Kadang stabilitas bukan soal usaha besar, tapi soal usaha kecil yang dilakukan berulang dengan disiplin. Banyak pemula menganggap kandang itu sekadar tempat ayam tinggal, padahal kandang adalah jantung produksi. Ada 3 pilihan kandang yang harus kamu kenal. 1. Battery. Ayam punya ruang sendiri, mudah dipantau, mudah dibeli pakan, mudah dicatat. Inilah sistem yang membuat pemula jarang salah langkah. 2. Open house. Kandang terbuka dengan angin alami. Biaya bangun rendah, hasil cukup stabil. Cocok untuk daerah pedesaan yang masih banyak pepohonan. 3. Closed house. Super stabil, super modern, tapi super mahal. Ini bukan untuk pemula, ini untuk peternakan industri besar. Tapi poin paling penting adalah ini. Pilih sistem kandang yang bisa kamu rawat, bukan yang terlihat paling keren. Karena usaha ayam bukan tentang siapa yang paling wah, tapi siapa yang paling konsisten menjaga kenyamanan ayamnya. Ayam nyaman, produksi stabil. Ayam stabil, hidupmu juga ikut stabil. Banyak orang berhenti sebelum mulai karena membayangkan modelnya raksasa. Padahal, model sebenarnya bisa dibuat sangat terjangkau.
Untuk 100 ekor, butuh kandang sederhana dari kayu, 100 ekor pulet siap bertelur, tempat pakan dan minum, stok pakan 1 bulan, vitamin, vaksin dasar, dan pencahayaan sederhana. Tidak ratusan juta, tidak perlu utang besar, tidak perlu lahan luas. Yang kamu butuhkan hanyalah niat, ruang secukupnya, dan kesediaan belajar pelan-pelan. Dan yang membuat usaha ini ringan adalah hasilnya muncul setiap hari. Bukan bulanan, bukan musiman. Setiap pagi, kamu bisa melihat hasil dari kerja kemarin. Itulah yang membuat banyak orang bertahan di usaha ini. Pakan adalah 70% dari biaya usaha. Tapi, pakan juga 80% dari rahasia produksi. Banyak pemula mencoba menghemat pakan. Padahal, semakin kamu irit berlebihan, semakin turun produksi ayammu. Beberapa prinsip emas. Pakan harus konsisten, tidak gonta-ganti. Kandungan protein harus stabil. Air minum harus tersedia 24 jam. Jangan pelit vitamin. Jangan biarkan ayam stres karena suara keras atau gangguan. Ayam itu seperti manusia. Kalau makanannya baik, tubuhnya kuat. Kalau tubuhnya kuat, hasilnya stabil. Produksi yang stabil bukan kebetulan. Produksi stabil adalah hasil dari manajemen yang disiplin. Di dunia ternak, ada satu prinsip sederhana yang sering diabaikan pemula. Ayam yang sehat adalah aset paling berharga. Bukan kandangnya, bukan alatnya, bukan jumlah populasinya, tapi kesehatan ayam itu sendiri. Sekali ayam sakit, ritme produksi langsung berubah. Ayam stres, makan turun, produksi turun. Ayam sakit, rentan menular, kerugian membesar. Itulah kenapa usaha ayam petelur sebenarnya adalah usaha pencegahan, bukan perawatan. 1. Kebersihan kandang adalah segalanya. Bau menyengat, kotoran menumpuk, dan lantai lembab bisa jadi sumber penyakit. Kandang yang kotor mengundang lalat, bakteri, dan stres. Ayam tidak bicara, tapi ayam merasakan. Ayam yang hidup di tempat kotor tidak akan memberikan hasil yang stabil. 2. Vaksin dan vitamin adalah pelindung masa depan. Banyak pemula menganggap vitamin itu tambahan. Padahal, justru ini yang membentuk kekebalan ayam. Vitamin bukan biaya. Vitamin adalah persiapan. Sama seperti manusia. Tubuh ayam yang kuat membuat mereka tahan stres, tahan cuaca, tahan penyakit. 3. Mengontrol suhu, mengontrol produksi. Ayam petelur sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Sedikit terlalu panas, ayam megap-megap, produksi turun. Sedikit terlalu dingin, ayam menggigil, produksi turun. Kalau kamu bisa menjaga suhu tetap stabil, kamu sudah menjaga 50% dari kesehatan ayam. Cara sederhana, buka tirai saat siang, tutup tirai saat angin terlalu kencang, sediakan ventilasi cukup, hindari suara keras atau gangguan. Ayam yang nyaman adalah ayam yang produktif. 4. Manajemen kotoran kecil tapi penting. Inilah bagian yang sering diabaikan. Padahal kotoran ayam adalah sumber bau, sumber penyakit, sumber stres, dan tanda kesehatan. Kotoran yang normal adalah ayam yang sehat. Kotoran yang cair adalah ada masalah. Pemilik kandang yang teliti bisa mengetahui kondisi ayam hanya dengan melihat kotorannya. 5. Kenali tanda-tanda awal penyakit. Ayam sakit kecil sering bisa diselamatkan. Ayam sakit yang dibiarkan membuat yang sehat ikut terinfeksi. Tanda-tanda awal, ayam menyendiri, bulu mengembang, mata sayu,
tidak nafsu makan, kotoran berubah warna. Kalau kamu peka, banyak kerugian bisa dicegah. Pencatatan adalah otak dari usaha ayam petelur. Tanpa catatan, kamu tidak bisa tahu apakah ayam sudah makan cukup, produksi naik atau turun, ada kebocoran pakan, biaya harian masuk akal, kesehatan ayam stabil, hasil sudah sesuai target. Usaha kecil tanpa catatan seperti kapal tanpa kompas. 1. Catatan pakan, kunci mengendalikan biaya. Pakan adalah pos paling besar. Setiap gram pakan yang terbuang adalah kerugian. Dengan catatan pakan, kamu tahu ayam makan terlalu banyak, ayam makan terlalu sedikit, ada pakan yang tercecer, ada kebocoran dari pekerja atau manajemen. Pencatatan pakan membuat usaha tidak dimakan dari dalam. 2. Catatan produksi. Melihat pola. Ayam tidak selalu menghasilkan 100% setiap hari. Kadang naik, kadang turun. Tapi penurunan produksi selalu punya alasan. Cuaca panas, ayam stres, pakan berubah, vitamin kurang, ayam belum adaptasi. Dengan catatan yang rapi, kamu bisa melihat pola-pola kecil ini dan mencegah masalah lebih besar. 3. Catatan keuangan. Mengetahui kesehatan usaha. Sederhana saja. Catat. Pakan masuk, pakan keluar. Telur terjual, biaya vitamin, biaya listrik, biaya perbaikan, dan pendapatan harian. Tak perlu rumit. Cukup catatan kecil yang bisa kamu cek setiap minggu. Pencatatan membuatmu sadar bahwa kebocoran kecil kalau dibiarkan bisa menjadi jurang besar. 4. Catatan kematian dan sakit. Ayam yang mati harus dicatat. Ayam yang sakit harus dicatat. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah cara melihat kesehatan populasi. Kalau satu mati hari ini, besok bisa 2. Besoknya 5. Kalau kamu tidak peka. 5. Pencatatan adalah jalan menuju pengembangan. Usaha yang ingin berkembang harus bisa diprediksi. Tanpa catatan, kamu hanya menebak. Dengan catatan, kamu bisa merencanakan kapan menambah populasi, kapan beli pakan, kapan panen afkir, kapan upgrade kandang, kapan memulai batch baru. Usaha berkembang bukan dari modal besar, tapi dari data kecil yang dikumpulkan setiap hari. Di dunia usaha yang bergerak cepat, kita sering lupa bahwa ada usaha yang tidak mengejar kecepatan, tapi ketenangan. Usaha ayam petelur adalah salah satunya. Usaha ini tidak menjanjikan kekayaan besar dalam semalam, tapi menjanjikan satu hal yang tak ternilai, pendapatan harian yang stabil. 1. Keuntungan harian yang pasti terasa. Setiap hari, kamu panen. Setiap hari, kamu menjual. Setiap hari, ada pemasukan masuk. Dan yang menarik adalah jumlahnya kecil, tapi konsisten. Pendapatan kecil plus konsisten lebih kuat daripada pendapatan besar plus tidak pasti. 2. Peluang bisnis tambahan. Ayam petelur tidak hanya menghasilkan telur, ia juga menghasilkan pupuk kandang, ayam afkir, kulit telur untuk pakan. Peluang membuka usaha
pakan campuran sendiri. Peluang menjadi pemasok telur curah. Peluang menjadi pedagang telur kampung lokal. Ini usaha kecil dengan cabang yang luas. 3. Usaha ini mudah digandakan. Ketika kamu sudah nyaman dengan 100 ekor, kamu bisa naik ke 200, 200 ke 500, 500 ke 1000, tanpa perlu mengubah sistem, tanpa perlu mengubah ritme. Karena ritmenya sama, kandangnya sama, manajemennya sama. Yang berbeda hanyalah jumlahnya. Inilah alasan banyak peternak kecil pelan-pelan bisa naik kelas. 4. Stabilitas jangka panjang. Stabilitas bukan datang dari pemasukan besar sekali. Stabilitas datang dari pemasukan kecil yang bisa kamu andalkan setiap hari. Dan itu yang ditawarkan usaha ayam petelur. Ini usaha yang membiarkanmu bekerja dari rumah, bekerja tanpa drama, bekerja tanpa tekanan sosial, bekerja dengan ritme yang membuat hati tenang. Usaha ini juga tahan krisis. Saat ekonomi goyah, telur tetap dibutuhkan. Ketika banyak bisnis lain tumbang, telur tetap dicari. Inilah alasan kenapa usaha ayam petelur selalu hidup di saat banyak usaha lain mati. Kalau kamu sampai di bagian ini, aku percaya satu hal. Kamu bukan sedang mencari cara cepat kaya. Kamu sedang mencari cara hidup yang lebih tenang. Dan itu adalah niat yang sangat mulia. Ternak ayam petelur mungkin tidak terlihat megah, tidak terlihat glamor, tidak terlihat membanggakan ketika diceritakan di pertemuan besar. Tapi usaha ini punya satu hal yang sering hilang dari banyak usaha modern. Ketenangan. Ketenangan karena kamu tahu pekerjaanmu jelas. Ketenangan karena kamu tahu hasil akan selalu ada. Ketenangan karena kamu membangun sesuatu yang bisa bertumbuh pelan-pelan. Sesuatu yang kamu rawat, yang kamu lihat tumbuh, yang kamu pahami ritmenya, dan yang akhirnya membalasmu sedikit demi sedikit. Inilah usaha yang tidak memaksamu menjadi siapa-siapa. Usaha yang tidak menuntutmu untuk bersaing. Usaha yang membiarkanmu menjadi dirimu sendiri dengan ritme yang sederhana, tenang, dan membumi. Jika kamu siap memulai, ingat satu hal. Tidak perlu langsung besar. Mulailah dari yang kecil, yang kamu punya, yang kamu mampu. Karena yang kecil, jika dirawat dengan hati, pelan-pelan bisa menjadi stabil. Dan stabil adalah hadiah terbesar dari perjalanan finansial siapapun. Selamat datang di langkah kecil yang mungkin mengubah hidupmu.